My PCOS Story. Hai, ini aku Anita Dwi Suprapti. Hari ini aku mau sharing tentang salah satu gangguan ketidakseimbangan hormon yang aku alami, PCOS. PCOS adalah singkatan dari Polycyclic Ovarian Syndrome, merupakan gangguan hormon yang terjadi pada wanita di usia subur. Penderita PCOS biasanya mengalami gangguan menstruasi dan memiliki kadar hormon maskulin atau hormon androgen yang berlebihan. Kasarannya sih susah mens gitu lah ya. Kalau misal wanita normal bisa 1 bulan 1 kali mens atau setiap 21-31 hari siklusnya. Tapi kalau wanita PCOS itu bisa lebih dari 35 hari nggak mens atau malah berbulan-bulan nggak mens. Itu yang aku alami. Aku tuh pertama kali mens kelas 2 SMP. Abis gitu namanya anak kecil ya, nggak memperhatikan siklus mensnya lancar apa enggak. Sampai SMA pas di asrama sekolah tuh juga nggak memperhatikan siklus menstruasi. Baru memperhatikan siklus menstruasi itu pas kuliah, karena kan ada teman kos bilang, kok kamu jarang banget sih beli pembalut gitu katanya. Nah baru nggak, ternyata emang aku tuh nggak mens sebulan sekali. Jadi siklusku itu lebih dari 1 bulan. Bahkan pernah pas skripsi itu aku mungkin sekitar 6 bulan gak mens. Pas tesis juga sekitar 4 bulan gak mens. Aku tuh nikah 17 Juli 2020. Waktu itu aku berniat nunda punya baby karena kan aku merasa belum siap. Artinya aku pengen adaptasi dulu sih sebagai istri, baru kemudian aku akan adaptasi menjadi seorang calon ibu dan ibu. Cuma dari pihak keluarga aku ngingetin, karena mens kamu kan gak normal, kemungkinan ada yang gak beres kan gitu. Jadi mungkin akan susah punya anak, dan aku juga menyadari si hal itu. Akhirnya gimana kalau sambil nunda sambil berobat juga, kan gak tahu juga pengobatannya bakal sebentar atau lama. Akhirnya pergi berobat itu kalau gak salah Januari 2021. Pengobatan yang diberikan, yang pertama tuh konsultasi dan pengecekan rahim dengan USG. Rahimnya tuh tipis banget kata dokter, walaupun sudah berbulan-bulan gak mens. Kemudian aku dikasih yang namanya Cycloproginova. Waktu itu aku tanya ke dokternya, apakah minum ini bisa hamil gitu kan. Kata dokternya gak bisa, karena ini masih pengobatan dulu. Jadi selama minum obat ini gak akan hamil. Obat ini diberikan 3 kali siklus atau 3 bulan. Dokter bilang semoga setelah minum obat ini siklusnya lancar ya gitu. Kemudian sepertinya aku nggak lanjut berobat karena waktu itu kegiatannya cukup padat dan kena COVID juga. Jadi sekitar 4 bulan aku nggak balik ke dokter karena aku pikir daripada aku nggak fokus di pengobatan, ya udah aku berhenti dulu sementara buat nyelesain tugas-tugas latsar aku. Nah, pas balik ke dokter setelah 4 bulan, dokternya bilang, loh, saya pikir udah sembuh gitu kan. Karena nggak balik lagi, ternyata belum. Kemudian sama dokter dikasih Ovacare kalau nggak salah, sambil tetap minum asam folat. Ternyata setelah minum Ovacare itu 100 hari tetap nggak mens. Akhirnya sama dokter di USG transvaginal, dokternya bilang PCOS karena sel telurnya banyak atau lebih dari 12 dan ukurannya sama, kecil dan tidak ada satu yang dominan besar untuk untuk pecah atau matang gitu deh. Kemudian aku dikasih Primolut yang diminum jam 8 pagi sama jam 8 malam. Selama kalau nggak salah 14 hari deh. Sempat stres banget waktu itu karena setelah obat itu habis belum ada tanda-tanda mens. Nangis terus kepikiran gitu kan. Apakah aku setidak layak itu buat sembuh? Ternyata setelah membaca referensi, obat itu tuh akan diserap dulu oleh tubuh dan butuh waktu. Benar, kemudian 2 hari kemudian aku mens. Hari kedua mens, aku disuruh periksa ke dokter. Dilihat sel telurnya itu tetap PCOS, jadi sel telurnya tetap banyak dan tetap gak ada satu dominan yang besar. Akhirnya sama dokter dikasih resep metformin yang diminum 2 kali sehari, dan diminta untuk minum vitamin D 5000 1 kali sehari. Aku juga tambahin sama asam folat, minyak ikan, dan inlasin. Inlasin ini saran dari teman aku. Kemudian aku browsing tentang PCOS, ternyata emang resistensi insulin, jadi perlu obat yang memicu kerja insulinnya, yaitu metformin. Walaupun minum obat ini tuh berasa mungkin agak
agak seperti pengobatan diabetes ya, walaupun ini nggak diabetes gitu. Treatment PCOS yang aku lakukan, yang pertama aku diet gizi seimbang sih, jadi makan yang cukup dan bergizi. Yang kemudian yang kedua aku kurangin gula, walaupun aku sering banget tergoda sama kue-kue manis dan minuman manis ya. Yang ketiga olahraga teratur. Nah, karena aku suka dance, jadi aku memilih olahraga dance. Aku beli musik JKT48, aku rekam, aku benar-benar seperti latihan untuk perform biar semangat gitu, biar semangat olahraganya. Kalau misal kalian pengen tahu olahraga aku, kalian bisa cek di YouTube ini gitu. Aku biasanya Senin sampai Jumat itu sehabis kerja aku selalu nyempetin dance minimal 1 jam. Kemudian pas weekend aku biasanya jalan kaki, jalan pagi, jalan santai sama suami aku. Kemudian yang keempat, aku tidur cukup sih, tidur di bawah jam 11 malam, tidak begadang sama sekali, karena begadang itu bisa memperburuk ketidakseimbangan hormon yang aku alami. Kemudian aku jaga stres, karena kalau stres percuma juga pengobatan. Aku minum obat teratur, benar-benar disiplin dan teratur. Aku terapkan ke diri aku harus percaya ke dokter yang menangani aku bahwa dia akan menangani aku dengan sangat baik. Kemudian aku banyak-banyak baca literasi tentang PCOS supaya tahu do and don't tentang PCOS. Yang paling berat dari pengobatan yang aku jalani sih menurut aku diet sih, karena dietnya itu bukan buat kuruskan, tapi untuk menjaga gizi makanan. Nggak boleh juga nggak makan, nanti metabolisme tubuhnya kacau. Dan aku susah menentukan menu sih, karena kan aku juga agak susah makan. Kemudian aku kan kerja juga, nggak jago masak. Jadi suka bingung menunya apa. Tapi kalau baca-baca sih, kalau bisa makanannya yang tidak terlalu banyak diolah. Jadi ya banyakin sayur buah, digoreng, direbus, ya gitu-gitu aja sih yang dianjurkan. Sama ngecek indeks glikemik makanan, jadi jangan pilih yang tinggi biar kadar gulanya nggak cepet naik. Karena aku tipe yang lumayan suka baca buku ya, jadi aku beli buku Atomic Habit dan I Hate Diet buat nambah ilmu, karena melakukan diet tanpa ilmu itu adalah kesalahan besar. Tanya ke temen juga yang lumayan ngerti tentang gizi, jadi dijelasin tentang sistem cheating meal dan apa yang boleh dan dibatasi dalam makanan dan minuman. Nonton YouTube, sekarang mah kalau mau cari info gampang banget ya, tinggal buka YouTube dan banyak banget orang-orang yang sharing tentang ilmu diet. Ingat, segala sesuatu pasti ada ilmunya. Nyerah pernah banget sih, capek dan nyerah, tapi aku selalu dikuatin dan selalu inget komitmennya tuh harus maulah bolak-balik ke dokter, harus nurut sama pengobatannya. Kalau pengen cheating makanan nggak apa-apa, misal pengen es krim seminggu sekali juga nggak apa-apa banget. Tapi kalau misal kita pengen kayak cheating terus gitu, aku selalu inget kalimat, kamu makan enak atau mau sembuh gitu kan. Nah habis itu semangat lagi. Kalau menurut aku sih nyerah mah manusiawi ya, asal tetap balik semangat lagi. Aku pernah sih nangis di dokter, sesenggukan banget. Aku berasa kayak udah minum obat rutin, kok tetap nggak mens gitu kan. Kok kayak nggak guna banget pengobatan yang aku jalani gitu kan. Padahal mungkin juga kalau misal diraba-raba ke diri sendiri, mungkin belum diet yang bener, belum olahraga yang bener gitu. Tapi waktu itu aku bener-bener nangis sih lihat kondisi rahim aku yang tipis, sel telur aku yang bener-bener nggak ada perkembangan sama sekali. Itu aku nangis banget sih, aku masih ingat. Yang paling support system sih pasti suami sih ya. Dia support segalanya, mulai dari biaya, waktu, tenaga, dan support penuh sama pengobatan aku. Dia selalu bilang, kita jalani, kita usaha, kita berdoa. Yang penting akunya sehat gitu. Anak itu bonus kok, ada atau nggak ada anak, aku tetap sama kamu gitu katanya sih. Pernah banget ya, tapi aku bertekad akan ikut apapun jalur pengobatan yang dibilang sama dokter. Aku berniat juga buat nabung dari gaji aku kalau misal harus inseminasi atau bayi tabung. Jadi aku udah ngitung-ngitung tuh, misal dialokasiin selama berapa lama dari gaji aku. Yang penting sih menurut aku usaha maksimal dulu gitu kan, terus doa. Aku juga mulai nyusun kegiatan-kegiatan yang akan membuat aku sibuk dan melupakan kekurangan yang aku miliki gitu.
Sembuh ya, ini agak lucu sih ceritanya. Setelah aku minum metformin, inlasin, asam folat, omega 3, vitamin D 5000, olahraga teratur, diet seimbang, dan jaga pola tidur dan stres, itu aku nggak mens lagi kan. Terakhir mens itu karena efek Primolut yang diminum jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Pas puasa hari ketiga itu aku tiba-tiba habis sahur itu ambil test pack ya. Jadi aku tuh punya stok test pack sama LH, hormon LH yang tes kesuburan itu. Pas aku tes itu kok yang ini positif ya. Yang aku tes hamil tuh kok positif, kaget banget kan, nggak pernah banget kan garis 2. Masih inget banget waktu itu kalau nggak salah hari Kamis ya, tiba-tiba ambil test pack terus positif gitu kan. Nggak nyangka juga sembuhnya bakal cepet gitu. Tapi mungkin agak nggak cepet juga ya karena kan setahunan gitu. Tapi menurut aku sih cepet sih. Rasanya pasti kaget sih, nggak nyangka bener nggak ya gitu, tapi seneng banget. 2 hari kemudian aku ke dokter yang nanganin aku PCOS, katanya pas dilihat dari USG-nya ini baru penebalan dinding rahim, jadi sekitar 4 mingguan lah usia kehamilannya. Aku bawa beberapa macam hasil tes pack dari macam-macam merek. Kalau kata dokter sih kemungkinan besar beneran hamil, tapi tunggu 2 minggu lagi. Akhirnya 2 minggu lagi aku cari rumah sakit deket rumah karena udah gak mungkin lagi kan ke Depok. Dan udah muncul Yoksak gitulah ya. Kemudian 2 minggu lagi aku balik lagi ke rumah sakit itu dan udah kedengaran detak jantungnya. Seneng banget dengernya, ada baby. Pesan untuk teman-teman PCOS, kita itu wanita PCOS bukan dihukum ya, tapi kita dipilih oleh Tuhan agar lebih aware dengan kesehatan diri. Kita diminta untuk mengurangi manis agar kita bisa menikmati manisnya hidup yang lebih lama. Tapi nggak apa-apa, kita tuh 3 bulan mungkin udah terbiasa dengan pola hidup yang baru sih. Ada beberapa orang yang mungkin butuh sedikit effort untuk meraih sesuatu dibanding dengan orang lain. Tapi kan nggak apa-apa, kita dipilih karena kita kuat. Yang penting dalam pengobatan kita harus percaya sama dokter yang nanganin kita, banyakin referensi agar tahu yang do and don't. Benar-benar harus disiplin. The distance between your dreams and reality is called discipline. Pesan untuk calon anak aku, maafin Mami ya. Mungkin Mami mewariskan PCOS ke kamu, tapi Mami bertekad dan berjanji sejak kamu kecil, Mami akan jaga pola makanmu, pola istirahatmu, jangan sampai kayak Mami. Mami pengen kamu sehat dan hidup normal selayaknya perempuan yang punya siklus menstruasi pada umumnya. Kamu bisa memiliki siklus mens setiap bulan, kamu bisa terhindar dari diabetes,